Mewah ini ibu bapak. Banyak orang sekarang begitu. Gak pulang bang, pulang Punawa, kalau orang rumah kau. Kakak kau ini mulutnya tapi udah besar bang, besar juga mulutnya, besar rumah besar juga mulutnya. Nggak tahan kita. Mohon maaf bapak ibu. Apalagi yang kita mohon maaf kurangnya bapak bupati. Rumah besar, apalagi mobil besar, halaman lebar. Istri besar, ibu itu yang menjawab. Coba. Hari ini banyak kita mohon maaf juga tak tenang. Makanya kata Nabi, wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu kayak kuburan. Bagaimana rumah kayak kuburan? Ukurannya besar, sempit yang menikmatinya. Ukuran 1x2. Di dalamnya mayat tak bernyawa. Apa guna rumah besar? Berantem tiap hari. Maka minta tolong, makin kaya kita Bapak Ibu, mohon maaf kali saya, Pak Bupati, makin hargailah perjuangan dua istri kita. Karena selalu sampaikan, laki-laki ini Bu, pejabat-pejabat ini, ingat ini Bu, makin kaya, makin bertingkah. Perhatikan ini. Ingatkan balik, pejabat-pejabat ini makin kaya, makin bertingkah. Waktu jadi honor setia, naik kabit mulai goyang, naik kabak mulai jumpa kami kawan kok. Iya, sekarang berkawan, besok berkawin, biar tahu kau. Sekarang kawan, besok kawin. Banyak begitu. Makanya ibu hari ini minta tolong nasihati ibu bupati. Bang, rumah udah besar. Dulu abang bilang jauh dari Barus, makanya nggak pernah singgah ke rumah. Abang bangunlah kemari, itu pun nggak singgah. Maksud abang apa bang? Maksud abang kurang apa lagi aku bang? Soleh udah, lihat abang suruh udah, apa lagi? Semua salah sama abang. Kalau abang nggak cinta abang bang, silahkan. Apa maksud kau? Silahkan bang. Buka cabang, bikin abang yang sumur buka cabang. Kenapa Bapak Ibu? Saya mengingatkan diri saya, Ustadz pun banyak begitu Pak. Belum banyak jadwalnya, ceramah masih dalam kota, masih setia. Ya kan? Makanya Pak Bupati, aku bukan takut ku bawa biniku kemana-mana ceramah, bukan. Biar tahu dia kerjaan lakinya begini. Kadang-kadang habis ceramah, wah ada yang nggak jelas. Pernah aku habis ceramah Pak Muhammad, tor bang amplop, tor bang, saking tipisnya, tor bang. Ceramah tapi nggak pernah terbang karena tebal dia. Tempat lainnya cerita. Makanya perlu juga dibawa, Bu ya, tengok. Mendapatkan rumah sebesar ini bukan gampang. Kalau dihitung dari kasat mata, pasti puluhan rupiah, puluhan miliar. Tapi menurut kita, kecil rasa Pak Bupati. Karena dibangunnya, karena cintanya terhadap anak istrinya. Apapun mau munah. Mau kau gimana modelnya? Nah, begini lagi. Nah, gordennya bang. Nah, itu pun kadang-kadang Pak Bupati udah koyak 30 miliar, masih ada kurangnya, ada aja kurang. Nggak ada bang taman-tamannya bang, model ada pancurnya kan, ada ikan kokinya kan lebih enak bang. Kok koyak lagi 30 lagi. Makanya banyak laki-laki mati duluan karena kita yang kena fresh tiap hari. Oh. Kalau bisa nikmati. Allah Akbar. Nikmati. Udah rumah besar. Kadang-kadang mohon maaf Pak, anak masih 3 sekarang Pak Bupati. Mudah-mudahan masih niat bertambah Pak. Wah, kalau 3 sekarang, kamar udah berapa kamar ini? Niat awak dulu Bu bangun rumah besar, bukan sok kaya. Niatnya biar nyaman anak-anak awak di rumah. Dan niat yang utama, besok kalau besar anak awak biar jangan kemana-mana. Betul? Tapi udah dewasa besok, jodohnya masing-masing. Ternyata udah menikah, rumah besar kayak istana. Anaknya punya rumah masing-masing. Terakhir rumah begini besok Pak Bupati umur 50, 60, tinggal berdua. Manggil pun menggema. Oh dek. Apa bang. Lagi orang bilang lagi. Menggema rumah segini besar. Iya bagaimana? Makanya waktu besar rumah awak nih Pak, penjaganya pun safety. Dua di depan sapam, 2 di belakang sapam. Masih takut lagi kehilangan, sewa anjing galak. Dari anjing sama sapam kejar-kejaran tiap malam.
curiga kita tinggi kalau kita makin kaya. Coba kita nggak punya apa-apa, nyaman tidur, nggak pernah curiga. Bang, ada bang mau lewat bang. Apa yang kau pikirkan? Lewatnya dia cuma ke belakang pasti kencing. Nanti nyuri bang, apa mau dicurutnya di rumah di kau. Kereta bang, nggak ada engkolnya itu, yang kalau buat tahan dia. Ini nggak ada bannya lepas bulan. Cincin bang, udah bugadekan semalam di kau. Handphone bang, handphone kau pun suka dibanting baru hidup kameranya berkau. Ini tidak kadang-kadang kita. Mohon mudah-mudahan Pak Bupati kami, rumah ini tempat singgah dan tempat berteduh, bukan hanya tinggal sementara. Namanya yang kedua namanya manzil. Apa makna manzil? Tempat singgah sejenak, tak pernah lama-lama di rumah. Makanya Bu amalkan ini Bu ya. Apanya syaratnya Ustadz biar lama laki betah di rumah? Pertama adalah ibtisama wa du'abah. Apa makna du'abah? Berikan senyuman, pancaran basa-basi terhadap suami ketika pulang. Ibu bupati, semua ibu pejabat jangan cuek terhadap suami. Datang laki empon aja kerjanya. Ada mau makan abang di meja, matalah. Mandi anduk di atas, baju di bawah. Begini modelnya, takkan pernah Muhammad nyaman di rumah. Tapi kalau ibu, ya Allah kurang abang bang, ya Allah. Dari mana bang? Belum. Insya Allah. Sekali-sekali goda dia goda. Bu, banyak sekarang perempuan penggoda. Jangan ketawa ibu, pikirkan ceramahku ini. Kena mentalnya. Goda. Nabo. Ada yang bilang gatal kali Ustaz, suka menggatal nyawa sama laki awak sebelum bini orang menggatal sama laki ibu. Betul. Makanya cantik-cantik sikit, bebedak, pakai parfum. Ini macam mana mau selera sama bini awak? Geliga, awak cium jidat, bengkak bibir, rupanya geliga, baik. Baiklah sih. Senyum ibu senyum. Pakai baju seksi itu. Kalau bisa buat kamar-kamar indah, apalagi mau ini Bu Bupati rumah baru, buat bunga-bunga mawar dulu di tempat tidur itu. Allahu Akbar, buat kelambu-kelambu terawang-terawang. Semprot kamar itu semprot. Masuk laki-laki oyong. Bebuih mulutnya, bebuih. Apa kau semprot dek? Baygon bang, gak ada otak kau ni. Bebuihnya mati. Baygon. Mohon Bapak Ibu, izin. Maka yang kedua, Bapak Ibu yang kaya-kaya Pak, apa kata Nabi? Ya wa yatabalalani ala safarani. Bawa dia jalan-jalan, berikan pergantian suntuk dia di rumah biar betah dia menunggu kita kalau lama. Banyak laki-laki ini Bu, apalagi bupati, enak dia lama pulang karena kumpul sama kawan-kawannya. Ibu-ibu ini suntuk di rumah tak keluar-keluar, betul. Takbir orang tua. Ya kampanye. Bawa sekali-sekali kan. Mohon maaf kalau Pak Bupati udah sering bawa Ibu Bupati. Kemana kita deh? Ayo keluar negeri. Ayo. Nyebrang kita. Ayo. Mau apa kau? Ayo. Banyak kadang-kadang tak begitu kita ini Pak. Di rumah aja bini itu. Mohon maaf. Makanya dendamlah dia. Orang kau kasih makan enak-enak, aku kau batasi. Lewat bakso nggak boleh. Bang, bakso bang. Kau tengok badan kau udah kayak ikan paus. Makan aja kuncung kau. Kalau orang lain, ajar. Kapten kita yang punya ajar kau. Koro gaya nggak tahan. Kalau untuk Medan mantul. Kami minta tolong kali saya Bu, mohon maaf Pak bawa.
Tak bisa wak kaya bawa raun-raun kemana ke luar negeri. Sederhana aja. Mohon maaf Pak, bawa yang tak beli bakso, makan ayam penyet dek. Hari ini gak usah masak dulu ya. Kenapa Bang? Makan ayam penyet kita. Subhanallah Bang, baru ini Abang ajak keluar 28 tahun. Oh Tuhan, terbuka juga hati Abang. Dapat dari mana Bang? Jackpot tadi kurang ajar. Dari mana lagi? Jackpot. Bawa. Ayo. Oh, mau. Kemana? Ayo. Kata Ustaz, siapa yang bahagia istrinya akan terbuka rezekinya. Pasti. Sekarang lagi tumpan. Naik. Nah, kalau kira-kira gemuk ibu itu Pak, ambil kain gendong ikatkan ke pinggang. Biar aman jadi belakang. Naik kau. Ngapain bang kain serongnya? Biar aman kau. Nah. Memang uak laki-laki niat membawa dia. Kalau jatuh di jalan kan meninggal ada alasannya mengganti yang baru. Wah, cuma goyang-goyang lingkar ke belakang. Sengaja dibawa. Kemana kita bang? Diam aja lah kau. Gak makan bang. Corona. Sampai di rumah. Kok pucat mama mak kekenyangan, kenyang angin nggak singgah ya, wow, kurang aja lah ya, semua angin keluar. Oh mak Pak ya, ada satu kisah di Trans 7, tukang becak ditanya oleh Deddy Kombujer, Pak berapa gaji bapak satu hari? Dia jawab 10.000. Lalu dia jawab, tanya Deddy Kombujer, 10.000 gaji bapak cukup untuk keluarga? Jawabannya indah, cukup kalau ku bawa pulang ke rumah makan bersama dengan istriku. Tapi 10.000 tak akan cukup kalau makan sendiri aku di rumah tak ku bawa pulang ke rumah. Itulah Muhammad. Makanya ibu-ibu kami nih Bu, kalau sudah mau pensiun bapak nih, jangan paksakan lagi. Ibu Bupati pun Bu kan, tanggal 22 Mei sudah mulai habis. Jangan bawa-bawakan lagi gaya-gaya bupatinya, karena mudah-mudahan biar nyaman dia. Insya Allah 2024 nanti alhamdulillah bisa duduk prode kedua. Itulah permintaanku, biar lancar juga aku kemari. Coba. Nah, yang kedua, ketiga, apalah tujuan kita? Yang maaf, ini yang paling parah waktu itu. Apa itu? Banyak rumah terbangun fisiknya, tapi hancur yang menempatinya. Yang banyak hancur sekarang rumah bukan fisiknya, tapi orang yang menempatinya. Mohon maaf Bu, batongkar tiap hari. Maka Bu, ku ingatkan sama ibu, aku makku ku tanya, Mak, tak pernah ku tengok berantem mama dalam rumah ini Mak. Kata mak kami Bu, orang dulu kalau berantem pakai kode. Orang dulu indah kalau berantem gak pernah dengar anak suaranya, tak pernah dengar. Kalau sekarang Bu, Allah, semua dengar, anak-anak dengar, tetangga dengar. Sakit kali hatiku bolak-balik begini, kalau begini pulangkan aku. Mulai sampai sekarang tak berubah. Dibalik-balikkan waktu, dia dibalik-balikkan, bukan dibalik-balikkan ke rumah orang tuaku. Kenapa? Rumahnya terbangun, yang ngisi hancur. Bu, ibu tengok di TV-TV itu, bukan orang-orang miskin yang hancur rumah tangga, orang makin kaya, semua punya, mobil punya, apalagi rumah besar kayak istana, aset di mana-mana. Kenapa hancur rumah tangganya? Karena iman tak dibenahi dari awal. Makanya Muhammad sampaikan kepada keluarga, sekarang kau kaya harta, Bang, taatlah untuk agama, mudah-mudahan kau akan bahagia nyaman hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hak orang tua terhadap anak? Ini Muhammad untuk adinda kami Ar-Rasyid Baktir Seberani. Pertama Pak, hakul walad alal walid. Hak orang tua terhadap anak, kata Nabi, pertama kalau lahir kasih nama yang baik. Orang Arab ngasih nama Pak ada 3 cara. Pertama, jangan hilangkan nama orang tua di ujung nama anak. Bu, jangan hilangkan nama orang tua di ujung nama anak. Saya alhamdulillah, nama ayah saya Ahmad Haidir, nama saya Abdil, nama opungku Abdul Latif. Diambil separuh nama atuk saya Abdil, separuh nama ayah saya Haidir. Digabung Abdil Muhadir, karena separuh nama ayahku, separuh nama atukku.
Ini juga Ar-Rasyid, alhamdulillah, aku bukan muji Pak Bupati. Ar-Rasyidnya mungkin diambil mohon maaf dari keluarga mana, bahasanya indah, makanya di ujungnya Baktiar Seberani dibuat namanya. Betul Pak? Rasyid. Nama ibu, coba separuh nama neneknya, separuh nama ayahnya. Ini bagus, asalkan cocok sambungannya Pak Bupati. Ada juga yang tak cocok, ada nggak cocok. Nama ayah Abbas, nama mama Kokom, lahir anak Baskom. Baskom, jualan di pajak Sukarami di tiap hari. Ada juga orang buat nama Pak sesuai dengan profesi. Saya guru TK Pak Kapolres. Guru TK, pernah murid saya namanya, siapa namamu? Nah, nama saya Kemri Pak Ustadz. Kemri ini merek mobil. Kenapa ada kaitan namamu dengan nama mobil? Ayahmu tukang bengkel? Enggak Pak Ustadz. Apa hubungannya Kemri? Ayah awak polisi Pak Ustadz. Polisi ayahmu, kenapa namamu Kemri? Awak lahir 17 Agustus Pak Ustadz. Jadi apa hubungannya sama Kemri? Kemri disingkat Pak Ustadz, kemerdekaan Republik Indonesia, disingkat Kemri. Itu yang pertama. Yang kedua, buat nama dengan nama daerah. Makanya ada orang ngomong apa? Yasin Al-Padani, Abdurrahman bin Auf. Apa lagi Bu? Ada dibuat lagi Al-Jawi, dibuat Jawanya. Al-Malawi, orang Melayu. Buat nama-nama itu dengan nama yang baik. Jangan sampai dibuat nama-nama yang tak ada artinya. Ada nama juga dengan bahasa Arab ada, tapi artinya gawat Pak. Siapa namanya Pak? Namanya Tony, orang Jawa. Tony, dari mana diambil? Dari Al-Quran. Apa alasannya? Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Separuh setan. Kalau setan artinya setan, Tony separuh setan. Dihilangkan saya-nya. Nah, Muhammad. Yang kedua, apa hak orang tua terhadap anak? Ketika Muhammad dia mulai berumur, berikan pendidikan. Pendidikan ini haknya ada 3. Pertama Pak, jangan hilangkan hak agamanya. Alhamdulillah, saya lihat beberapa video beliau tampil anak-anak Pak Bupati di depan, beliau hadir di sekolahnya. Banggalah kita punya anak yang ada dasar agamanya. Mohon maaf, kalau udah dasarnya agama, apapun nanti jabatannya silahkan. Kalau mau kau jadi polisi, silahkan jadi polisi. Nanti kau di Polda, nggak ada yang ajan, nggak ada yang ngaji, tahu yang maju paling depan. Awas, dia pun ajan polisi lah dia Pak Kapolres. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana orang Polda, ajannya ajan polisi. Kalau tidak ada orang ajan Muhammad di kantor wali kota, di kantor bupati, Muhammad dia ajan, maka hak anak yang kedua adalah berikan pendidikan yang baik. Jangan takut menyekolahkan anak tinggi-tinggi. Orang sekarang banyak Bu, handphonenya saja 5 juta, angsuran 3 tahun, SPP anak 100.000, tertunda-tunda 3 bulan. Kalau gaya, ayo guys, kami di rumah bupati nih guys, ya Allah ramai kali loh. Ada Pak Bobi, ada Pak ini semua, tapi sekolah anak ditunda-tunda. Yang ketiga, apa hak orang tua? Ini masih hak orang tua. Yang ketiga, dewasa dia nikahkan. Menikahkan anak pun Bapak Ibu ada syaratnya. Pertama, jangan kalau perempuan jangan tinggi-tinggi maharnya. Khafifatul mahri. Datang di bawah. Bang, oh maaf ini Pak, yang paling tinggi maharnya ini Pak, Pak Wali Kota, orang-orang Mandailing lah. Termaksud Nasution, tinggi pasaran ini. Tinggi. Aku udah pernah kutanya guru Nasution, 70 nggak lewat. Nggak lewat, berapa lewat? Cepet limpul. Coba yang agak-agak standar sedikit, Muhammad Pak Wiwi tanya, orang Jawa, alhamdulillah agak standar orang Jawa, 10 pun lewat, yang penting kan duri. Coba yang parah lagi apa? Muhammad kita hari ini banyak menggajikan anak dengan harga tinggi yang termahal. Bu, makanya yang selanjutnya kewajiban orang tua terhadap anak. Pertama tadi Muhammad ini lagi lahir anak laki-laki beri nama baik. Udah dikasihkan nama yang baik, akikahkan. Udah diakikahkan, baru sunat Rasul. Banyak orang sekarang bilang, Ustaz, apa sejarah sunat Rasul itu? Sejarah pertama menghilangkan najis dari bagian tubuhnya. Hanya itu Pak. Makanya siapa yang pertama sunat Rasul disunahkan khitan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam mana caranya? Pakai kampak. Pakai kampak sesuai ukurannya, tahu dia. Kalau sekarang pakai kampak hilang semua. Akan pakai helm lagi tuh Pak, hilang semua. Helmnya pun hilang, semua hilang.
Makanya kalau sudah dirangkum ini Pak, orang Melayu bilang mohon maaf daerah kami sana, kalau sudah kita, kalau lahir anak, mulailah mohon maaf dikasih yang nama baik, dia kakekahkan, barulah mohon maaf dihitankan. Ustaz, ada yang sekaligus, ada, ya Bu ya, hitan dia, disitulah diakekahkan, hitan dia, disitulah diberikan nama yang baik, mohon maaf diayunkan. Ustaz, boleh nggak diayunkan awak yang sudah mohon maaf tak bagus namanya? Silahkan diayunkan. Saya mohon maaf Pak, boleh ganti nama, tapi tak boleh diayunkan. Nggak cukup Bapak diayunan tuh, umur Bapak udah 42. Salatullah, kumis tobalnya minta ampun udah berubah di kepala. Salamullah ala toha. Kenapa diayunkan Pak? Ganti nama katanya. Silakan nama itu diganti, tapi hari ini mohon maaf, hak orang tua, kewajiban pertama tadi adalah akikahkan dan hitankan. Yang kedua, jaga ibadahnya. Mohon maaf Bu, nanti adinda kami Ar-Rasyid ini mulai dihitan, tolong jaga mulai ibadahnya. Kalaupun marah, silahkan marah. Jangan diamkan anak kalau dia lalai dalam ibadahnya. Banyak sekarang orang tua mau dibangunkan anaknya, mamanya yang marah. Bangunkan itu, bangunkan. Si capek dia, bangunkan. Jangan kasar kali sama anak, nanti susah. Saya pribadi waktu puasa Bu, Allahu Akbar, omak kubur regar, bangun, puasa. Allah, aksalah puasa, makan lagi. Udah muka pucat, mak, awak batal mayat, tidur. Balik lagi tidur. Jam 12 bangun, awak batal mak, ya tidur. Jangan kau batal. Balik, udah ngisap, bibir bergerak, pandangan hoyong. Mak batal awak, jangan tidur. Makanya aku puasa Pak, bawa tidur aja kerjaanku. Dari kecil udah dilatih begitu. Tapi nggak batal puasa. Orang tuh sekarang SD anaknya kelas 6 masih banyak yang batal puasa. Ma, awak lapar, mak batal lah ya. Bisa. Ya Allah Rabbi, mau makan apa nak? KFC mau, bakso mau, yang penyet mau, batal lagi yang batal ya. Orang tua durhaka. Biarkan dia oyong-oyong, biarkan bangun, oyong-oyong, semua bangun. Kadang-kadang buka ngomak sahur Bu, entah mana cuci tangan, mana sambal, mana sayur, rata semua. Kau tengok, mana lauknya mak? Kau tengok aja, rai cuci tangan jadi kuah, rata semua, campur garam, enak juga, kenyang. Orang sekarang terbalik, tengok Pak Musid. Anak-anak sekarang udah jauh dari ibadah. Apa mainnya? Main game. Mohon maaf ini Bu, mohon maaf, asik main game aja. Andi, iyalah mak, gara-gara game anak jadi peka. Ani, bentar loh, heboh kali orang masih main game kok. Gara-gara handphone anak sekarang cuek terhadap keluarga. Tolong letakkan handphone untuk sholat. Kalau bisa mohon maaf Bapak Ibu, orang tuanya juga jadi imam sekali-sekali. Tes. Sok. Biar tahu lah kau nak, walaupun ayah kau ni pejabat, kalau sekolah Arab kelas 3, maka boleh kau suka apapun jabatanmu, yang penting kau punya nilai agama. Menangis Babi Muhammad, menangis dia. Kenapa menangis Muhammad anaknya? Ternyata ya Allah, ayahku walaupun sibuk mengerti agama, maka aku minta tolong Pak sama bapak kita Muhammad yang beragama Islam hari ini, sebagai orang tua, ajarkan anak guru pertama adalah orang tua, minimal alif. Buka Al-Quranmu. A ba ba ta 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 sa 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 ja 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 ha ha ho da ja ro ja sa. Ada lagi. Abata saja. Orang tua dulu, guru pertama kita adalah orang tua. Ini enggak ya? Apa bacanya ini ya? Enggak sempat ya. Kau tengok urusan lo. Mama kau. Mama. Apa bacaannya mak? Apa kata ayahmu? Ayah enggak sempat. Mama pun nampaknya agak lain tulisan ini. Apa tulisannya? Memang mana nggak ngerti. Coba katanya atuk kau, atuknya lebih parah. Ini apa toh? Ayah kau bilang apa? Nggak sempat. Mama kau nggak jelas. Apalagi atuk. Mama kau aja nggak nampak. Apalagi atuk. Suruh mana? Terakhir hancur anakku. Hancur. Kenapa Bu? Karena kita lalai dalam pendidikan agama. Maka mohon maaf, adik kami memang masih kecil, belum wajib, tapi mohon maaf, mukallaf, tanggung jawab dalam agamanya harus ditanamkan terhadap keluarganya. Kita juga orang tua, didiklah anak-anak kita. Apapun yang dilakukan, mau pesantren silahkan, SDIT silahkan, mau dipondokkan pondok pesantren silahkan, buat rumah tahfiz silahkan. Yang penting agamanya kuat, dewasa dia nanti kemanapun dia merantau akan istiqomah dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Yang terakhir Bapak Ibu, jadilah orang kaya terhadap anak.
terhadap keluarga, bermanfaat semua orang banyak. Ada juga orang kaya 3 model. Ada pamangkana zamalin wala za aqlin laisa lahu rijlun walahu na'lin. Ada orang kaya kata Al-Imam Muhammad Ar-Ramli, punya harta banyak tapi tak dikenang orang kebaikannya. Mohon maaf Pak, saya bukan menyinggung Pak kepala daerah. Walaupun Muhammad dia pernah melakukan kesalahan, tapi kalau dia dengan tangan dermawan, tetap yang dikenang orang baiknya. Oh, kalau jumpa sama Bapak itu baik kali. Oh, kalau jumpa sama Pak Bupati itu lumayan. Jumpa sama Tuan Guru cair, jumpa sama Ustaz cair, jumpa sama tukang becak cair. Walaupun sekarang dia tak jadi bupati, kenangan orang masih ingat dalam ingatannya karena kedermawanannya. Banyak juga orang kaya Bu, belum lagi mati dia udah nggak tanda orang di kampung itu. Luar biasa. Siapa itu? Ini parah ya, parah kan. Mantan kadis, nggak tergigit. Jangankan domo, jangankan duitnya kau minta, dosanya nggak dibagi. Parah, dia tahu bersemahalan kami. Tengok Bu, orang makan tak siap-siap. Karena berapa ribu orang yang makan di rumah bupati ini. Itulah menjadi amal keluarga. Jangan takut. Kalau tak bisa banyak mengundang orang, rumah sendiri buka untuk orang masuk ke dalamnya. Termasuk pengajian. Tarik. Giliran minggu depan pengajian Bu Yani. Ya Bu ya. Janganlah Bu. Janganlah Ibu lah Bu. Yang lain aja lah, yang lain. Udah dengar langsung. Kau kenapa nggak kau tampung beliau kau pengajian? Dia takut anggota 60. Aku pikir kalau lontong 4 kilo, kalau pakai tauco, pakai halus, yang manis, pakai telurnya separuh telur dengan 1. Ada ya. Nggak kemana 4 juta. Kaulah jamaah kalau datang wirid, bawa anak, bawa cucu, ada yang nggak makan minta plastik. Bayangkan itu, udah dikasih makan dibungkuskannya lagi. Banyak malam itu begini. Tapi biarkanlah yang penting dia kenyang sekenyang-kenyang. Maka maaf Bapak Ibu, apapun sampaikan, maka jangan takut berbagi. Orang berbagi Pak, doanya baik-baik. Saya mohon maaf, saya udah banyak saksi hidup dari Bapak Bupati Langkat. Mohon maaf, tahu kita, walaupun beliau sekarang mohon maaf Pak Datuk udah tak jadi bupati. Kalau datang ke Medan Pak Jahir, Datuk 20 lumayan lah, ya kan? Pak Datuk cair limpul. Mohon maaf, ayahanda kami Bupati Labuan Batu Utara. Mohon maaf, sampai dimanapun orang kenang bukan karena apa-apa, tapi karena ringan tangannya orang mengenal kebaikannya. Maka saya berharap Pak Baktiar Sebarani juga akan dikenang orang, bukan karena hanya bupatinya, tapi karena keringan tangannya terhadap masyarakatnya, terbuka untuk orang ramai yang dia dapatkan dinikmati orang banyak. Mudah-mudahan ini kita amalkan bersama. Makanya ada jamaahku menangis, dia menangis. WhatsApp, aku pengen kali berbagi sama orang Pak Ustaz, pengen aku datang orang ke rumahku banyak, pengen. Jadi apalah kira-kira Ustaz amalannya? Kalau datang orang ke rumah awak makan, cepat dia pulang, biar jangan banyak orang bosan nunggu dia nggak balik-balik di acara itu. Oh, kuajarilah Bu. Bu, dengarin Ibu. Kalau buat makanan Ibu di Perwiritan biar cepat pulang jamaahnya, kasihlah makanan sagu. Jangan kasih mohon maaf aqua. Insya Allah begitu dimakannya kue sagu itu tak akan bercakap dia timbang mati di tempat dia keluar dari situ. Karena ada jamaah nih, ada orang makan sambil bercakap, semua habis. Enak kali lah, ini apa ya, semua habis dicicipinya. Awak yang koyak menengok dia. Coba, makanya Muhammad kali saya Bapak Ibu. Jadi harta itu tidak dibawa mati, serius. Memang harta tak dibawa mati, tapi hartamu lah bekalmu nanti untuk mati. Kalau kau kaya karena hartamu, orang menerima hakmu akan mendoakanmu. Tapi kalau kau pelit dengan hartamu, orang akan mengutukmu. Setiap apa yang kau bantu menjadi omongan orang lain yang tak menerima haknya. Makanya hari ini Bapak Ibu, harta kaya pun ada 3 Pak. Ada harta materi, ada.
Ada juga harta anak, ada. Bu, ada nggak harta anak? Ada, memang tak pejabat ayahnya, tak pejabat mamanya, tapi anaknya jadi bupati, maka hartanya lah anaknya. Ada juga hartanya juga apa Bu? Hartanya dari anaknya juga menghabiskan hartanya. Ada. Banyak anaknya Pak Kapolres, tapi semua pemakai. Mama masuk nomor 1, koyak 30, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk keluar. Kau-kawan cukup udah koyak kau 50 juta. Ada menangis lagi ya Ustaz. Ustaz macam mana Ustaz? Apa harta Ustaz? Harta saya ini bukan Muhammad anak. Kenapa Bu? Karena aku Muhammad. Begitu juga lah ada harta materi, belum juga ada raja rezeki anak. Makanya kadang-kadang naik juga tensi kok bilang bupati, Ustaz kadang-kadang sok paten anak belum ada, udah berusaha aku udah kusuk udah 20 bukan kusukku yang beranak. Bukan kusukku yang beranak. Aku belum juga berobat, udah berobat. Kalau berobatnya makan toge tiap hari, makan toge. Kita pernah toge itu tiap hari toge, pagi toge, malam toge, siang toge, lama-lama kayak toge aku kecil kepala badan besar. Toge yang keluar pun toge lagi nggak hancur di dalam macam-macam. Jadi ibu udah lengkap semua Bu, betul nggak Bu? Anak ada, laki ada, rumah ada, mobil ada, apa kurangnya lagi? Maka itu orang yang bahagia hakikatnya. Maka jangan lagi resahkan. Maka kadang-kadang Ustaz udah orang Ustaz, oh saya pernah tersinggung Pak, tersinggung kali dibawa panitia. Ustaz, udah berapa anggota? Belum ada rezeki Pak. Nggak main Ustaz, nggak main katanya, kurang ajar kawan. Nggak main katanya. Aku ajak main waktu, nggak suruh kau main, kita tuh bilang. Harus itu rezeki dari Allah. Ya, ada pula orang terbalik Bu, asik berana, ada punya berana, pantang silat, berhasil. Nah, bola balik berana, Allahu Akbar. Saking banyaknya anak, lupa dia manggilnya Andi, Surya, Andi, siapanya kau? Siapanya kau? Saking bagus anaknya, nggak tahu dia nama anaknya yang dipanggilnya. Semua datang, Andi, Surya, Sri, semua 10 datang. Siapa ini? Dia mama panggil semua. Kelebihan banyak punya anak tahu Ibu. Pertama, nanti kalau pulang lebaran banyak dapat jatah dari anak-anak. Anak pertama 1 juta, anak kedua 1 juta, anak ketiga 1 juta. Menangis buat perempuan. Alhamdulillah, betullah ceramah Ustaz tadi. Aku hartaku anak aku lah. Syukur kalian. Kenapa kau masih nangis dapat kau 10 juta? Kalau tahu kayak gini, kenapa enggak 20 ya? Bikin kucing kau katanya. 20 anak 20 juta. Maka syukuri. Ada juga orang Muhammad udah punya anak tak juga bahagia dia. Kenapa? Anaknya tak disayang. Saya Muhammad. Kita lihat Pak Baktir Subarani. Muhammad memang sayang betul terhadap anak-anaknya. Saya pernah dengar di Barus yang berada membangunkan Pak Bupati bukan asisten, bukan istri, anaknya suruh kata orang itu. Memang betul. Kalau udah anaknya membangunkan Pak Bupati, tak bisa ada apa-apanya dia. Kenapa? Begitulah sayangnya dia terhadap anaknya. Maka hari ini bentuk sayangnya terhadap Adinda Kang Ar-Rasyid. Lihat Muhammad dibuat acara besar, bukan menunjukkan Muhammad dia kaya, bukan menunjukkan dia bupati, tidak. Dia menunjukkan inilah nak sayangku samamu. Ku buat kau hitanan besar-besaran. Ku undang berapa kepala daerah di Sumatera Utara, wali kota ku undang, semua ku undang, membuktikan suatu saat kau nanti aku tua, maka kaulah yang membuat namaku akan bahagia. Ayahku dulu pernah buat aku begini. Tapi jangan sampai cerita-cerita yang lain Pak. Ada begitu Bu? Mohon maaf, ayahnya masa lalu yang suram, anaknya yang bertanya, Mak, ayah dulu baik, ayah kok baik kan ayah kok. Kok nangis Mama ngomongnya Pak? Kok tanya ayah kok baik apa? Tidak nak. Iya Mak, awak mau tahu aja Mak. Dulu kata orang ayah preman, enggak. Ayah kok baik kan ayah. Pandai ngaji Mak, jangan tanya. Ajan Mak, oh diajankan yang cocok. Kalau ajan belum bisa ya, ajankan iya. Kenapa kau tanya begitu? Karena kata orang Mak, dulu awak tengok tadi buka baju ayah, ada tato sebelah kanan gambar keris. Berarti kan Muhammad ayah preman dulu pakai tato sebelah kanan. Mamanya kan menjelaskan, ayah kau sebenarnya bukan preman. Tato itu ada sejarahnya. Nah, itu bukan gambar keris. Waktu muda ayah kau kencang kulitnya. Gambar pedangnya itu, gambar pedang. Waktu kurus, waktu tegas ayah kau tegak, lurus gambarnya. Karena masih muda, kencang kulitnya, udah berumur ayah kau baru lahir kau, keriput-keriput kulitnya berubah jadi keris. Itulah sejarahnya nak, pedang jadi keris.
Jadi sekarang siapa tahu ular kobra, tua besok jadi ular sawah lagi. Tutup semua, ibu ya. Kamhoma, ibu bupati juga begitu bu. Ceritakan sejarah Pak Bupati kepada si Rasid. Oh ayah kau dulu begini, atau kau dulu begini, atau kau begini, kakek kau begini. Kenapa? Biar dia jangan bangga dari ayahnya bupati. Tapi besok, mohon maaf, anaknya yang mengangkat orang tuanya nanti menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan ini dapat sampaikan Bapak Ibu hakikat orang kaya yang sebenarnya. Pertama, kaya harta, itulah yang sudah didapatkan. Materi ada, nyaman hati. Jangan sampai udah kaya harta masih mohon maaf gelisah. Jangan lagi bu, coba dibandingkan mohon maaf luar biasa seusia ibu masih di bawah 40 tahun. Mohon maaf dibandingkan sama ibu-ibu kami hadir nih. Ada yang rumahnya papan, reot, bocor, kamar mandinya tumpah, ganti-gantian. Kadang-kadang seseawak WC cuma satu, di situ periuk, di situ kuali, di situ gilingan, memindahkannya udah tercecer duluan. Itulah saking susahnya awak mohon maaf. Sekarang alhamdulillah besarnya luar biasa, kamarnya indah, luar biasa nikmatnya, lapang. Mudah-mudahan lapangnya rumah ini begitulah lapang orang-orang yang memasukinya. Amin ya rabbal alamin. Harta yang kedua adalah anak. Itulah Bapak Ibu, ada orang memang tak besar rumahnya, kecilnya rumahnya, tapi semua bersusun anak-anaknya. Allahu Akbar, saking banyaknya anaknya, bingung dia buat namanya. Anak pertama namanya Januar, anak kedua namanya Muhammad Febriani, anak ketiga Mariati, anak ketiga Mariati, anak keempat Apriani, anak kelima Meme, anak keenam anak Juni, anak ketujuh Juli, anak ke-11 namanya Nopi, anak 12 namanya Desi. Jadi kok dibuatnya nama kalender, nggak susah dia manggilnya. Apa panggilannya? Kalender. Makan datang dari Januari sama si Desi. 12 nama kalender dalam bulan itu. Maksudnya apa? Sekarang alhamdulillah jangan takut banyak punya anak bu. Karena kelebihan seorang perempuan biar tahu ibu 3. Pertama mengandung. Laki-laki macam mana soleh tak bisa mengandung. Walaupun si ragil pengen nggak akan bisa itu. Dia si ragil bu, nggak akan pengen. Walaupun dia pengen tak akan bisa. Yang kedua apa? Menyusui. Sekarang banyak perempuan takut rusak badannya gara-gara banyak menyusui anaknya. Orang dulu bu di motor teriak-teriak anaknya. Ya Allah. Bentar nak ya bentarnya. Bentar. Tuhanku. Bentar gatalnya kau begini. Digigitnya mau dipukulnya udah digigitnya nggak sanggup memukul. Oh Tuhan terakhir dia jarinya anaknya ayah kau dibuatnya sama ayahnya. Bengkak pun ayahnya begitu dirasakan mama sekarang tidur dia merengek buka. Udah tidur anaknya, lakinya pula bertingkah. Oh dek, nggak ada otak abang, jangan urus satu ini. Tak bernafas, satu dulu kata. Coba, itulah kadang-kadang capeknya perempuan. Maka mohon maaf saya, kalau merepet perempuan ini Pak, tolong maklumi. Kelebihan perempuan merepet satu. Habis itu, walaupun capek dia, semua kerjaannya siap. Apalagi rumah besar kayak begini, wih, sungguh yang berserak lah, yang piring beginilah. Allah Akbar, pasti. Biarkan Pak, biarkan. Karena perempuan kalau nggak merepet bisa dia sakit dalam hati, dalam pikiran, semua. Tapi kalau merepet dia, oh Tuhanku nggak ada perasaan, oh Tuhanku kayak gini capeknya kalau belum dari kantor lagi nggak siap-siap lagi di masalah lagi. Laki pun merokok aja kerjanya nggak ada pengertian, menyapu, ngepel, kaki, ngangkang waktu, ngangkang di kursi, kaki. Sampai dia selesai siap kerja, semua siap. Kalau nonton TV dia jangan lagi marahin. Cuman ku ingatkan bu, kalau ibu nonton TV pun tontonlah TV yang berpendidikan. Jangan Indosiar. Indosiar itu merusak rumah tangga film itu. Kenapa? Asik perkara rumah tangga, laki-laki aja yang mati di film itu, nggak pernah perempuan. Makanya aku nggak suka nengok film itu. Perhatikan film Indosiar, asik laki-laki yang mati. Kalau nggak ditabrak pol diesel, stroke, mati. Benam, mama, begitu. Meninggal lakinya, nikah lagi bininya. Itulah yang paling pala film itu. Coba, maka jaga mama, maka mudah-mudahan yang terakhir kaya saudara. Alhamdulillah, tiga-tiga ini mudah-mudahan dimiliki Pak Bupati. Sahabat beliau di mana-mana.
hartanya juga ada, anak keluarga sudah lengkap. Jangan lagi resahkan Pak, jangan terlalu Muhammad memikirkan sesuatu. Nikmati yang ada hari ini. Walau dibilang orang 2 periode, Badar lanjutkan, silahkan. Gubernur Sumatera Utara begini, silahkan. Nanti kita lihat 2024 mana yang kutentukan. Itulah yang harus Bapak pikirkan. Mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan, jangan menjadi acuan orang lain. Sekarang Bapak diangkat-angkat, ular semua itu, ular semua itu ular. Majulah Bang, maju. Ular semua, enggak ada captain ini. Kalau Sumatera pun kecil. Bobia mah kita dekat. Contoh Pak Wali, contoh. Siap-siap lah Bapak. Akan banyak ular-ular sawah nanti timbul di Sumatera Utara ini. Yang pakai sorban, yang pakai jubah, yang pakai beji, semua ular itu. Aku nggak ular aku Bapak Ibu kan. Tapi kalau ada alhamdulillah. Makanya orang yang Ustaz bilang Pak Baktiar ketika pidato, Ustaz ceramah jadikan ibadah, jangan mengharap amplop. Itu pun ingat selalu Pak Bupati ketika di Barus penutupan MTQ. Memang ceramah ini ibadah, tapi syarat ibadah biar sah harus ada amplopnya. Itu yang pasti. Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada tolong pikirkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu kepada semua kepala daerah. Nikmatilah apa yang ada. Keluarga sudah siap menunggu kita, anak-anak menanti kita. Jangan terlalu banyak, terlalu ambisi. Nikmati Ibu Bupati. Alhamdulillah, walaupun akhir jabatan sudah tiba di depan mata. Jangan resah. Walaupun waktu jadi Ibu Bupati orang ramah-ramah, silahkan. Sekarang orang itu tak ramah, nanti tunggu. Kalau duduk lagi nanti, siapa yang tak ramah-ramah ku tandai kau. Malah manis sekali muka Ibu Bupati, ya Allah Rabbi. Allah, ujung-ujungnya dia yang tak mencucuk nanti, dia yang tak mencucuk itu. Mudah-mudahan harus diperhatikan. Teman tertawa banyak dicari, teman menangis sukar didapat. Mudah-mudahan inilah teman-teman menangis sebab berjuang untuk kita nantinya sampai tua dari mulai hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.